Puji Tuhan, terima kasih saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, untuk acara pemakaman adik saya, mulai dari pertama acara penutupan peti, ibadah sampai terakhir. Kami atas nama keluarga besar Bapak Inan dan Bunda mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua dan juga kepada Mas Yahya, komunitas SR, komunitas semuanya, karena setiap pelayanan beliau diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sekarang kita mana ya? Iya. Sekarang kita akan kain putih atau apa? Iya. Ketut. Hari ini PKMU tak seperti Masuk. kita menyaksikan satu peristiwa yang tidak siapapun inginkan. Saudara kita, suami, anak, orang tua, rekan, kerabat, saat ini adalah perjumpaan terakhir. Kita bisa melihat tubuh beliau. Sekali lagi
biarlah momen yang mengharukan, satu peristiwa yang membawa kedukaan pada siang sore hari ini, teman kerabat ada di tempat ini, kita mendukung keluarga yang ditinggalkan, ada orang tua, ada istri dan anak-anak, mereka yang harus tetap berjuang untuk menjalani hidup ke depan. Oleh sebab itu, mari kita gunakan waktu ini supaya keluarga di tempat ini boleh mengalami dalam kedukaan, mengalami kekuatan yang baru, mengalami satu penghiburan yang daripada Tuhan. Dari peristiwa ini kita semua berkaca bahwa ada waktunya lahir, ada waktunya kembali kepada Sang Pencipta, dan saat ini adalah waktu yang tepat bagi Tuhan untuk membawa beliau yang dikasihi kembali dalam pelukannya. Puji Tuhan. Kita akan hantarkan beliau dan kita mau bersama-sama menikmati peribadahan dalam perkabungan pada sore hari ini. Oh Yerusalem, kota mulia. Kita bersama-sama naikkan satu pujian ini. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, aku tak ada kono. Kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku Kita semua yang ada di tempat ini beserta dengan keluarga besar, kita akan bersama-sama sedikit untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi sebelumnya saya minta dengan hormat, dengan kasih Kristus Ibu Pendeta Suliyono Yonatan untuk berdoa bagi kita semua akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengenal setiap hati kami,
umat-Mu yang selalu merindukan akan Engkau. Dan saat siang sore hari ini Tuhan, Engkau telah memanggil kekasih-Mu, anak-Mu, hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Allahku punya rancangan yang indah. Bahkan pada saat ini beliau sudah ada bersama dengan Engkau. Kami percaya kepadamu Tuhan. Inilah yang Tuhan rancangkan di dalam tengah-tengah. Ya, amin. Sebelum kita akan mendengarkan penyampaian firman Tuhan nanti yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Wawan, sekali lagi saya rindu kita mengangkat satu pujian Belakang Langit Biru ada mahkotamu. Belakang langit biru langit biru sana ku rindu lihat wajahnya Yesus pelepas belakang langit biru sana belakang langit biru Semangat perjumpaan kekasih belakang langit biru dan sedang menanti waktu yang ada bersama dengan Yesus. lihat wajahnya belakang langit biru Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Bapak Nagar saat ini sudah bersama dengan Bapa di surga, sudah tidak akan merasakan kesakitan, kehilangan orang yang kita cintai, kita kasihi, tidak mudah. Tetapi Allah kita memiliki rencana yang indah buat keluarga di tempat ini. Karena satu ayat firman Allah mengatakan, karena hidupku, kita tahu di dalam Tuhan Yesus tidak akan alami kerugian. Ayat yang akan menentukan iman kita yang masih ada sampai hari ini. Kita aminkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita angkat satu pujian yang menguatkan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Kita semua keluarga akan terus berjalan bersama dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. bukan dengan kekuatan Ku dapat jalan
Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Kaulah kuatku yang menolongku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku dan jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Untuk menutup firman Tuhan, Bapak Pendeta Hadi Purnomo akan berdoa bagi kita semua. Tuhan Allah kami yang di dalam surga, Bapa yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, demikian Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung dan Kepala Gereja kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Dan juga semua kerabat dan hamba Tuhan bisa mengambil bagian dengan tabungan dan juga dilanjutkan dengan foto bersama. Bagi semua boleh menjadi kebaikan kepada
Berarti besok. Pengumuman untuk keluarga berduka bahwasanya jenazah akan dimakamkan besok pagi jam 9. Sekali lagi, jenazah akan dimakamkan besok pagi jam 9. Terima kasih atas waktu dan segala sesuatu yang Bapak Ibu sudah kerjakan sehingga ini. Kenapa Bapak Ibu besok karena menunggu anaknya yang dari Kalimantan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mohon kesediaan Bapak Ibu untuk besok pagi jam 9 jenazah dimakamkan di pemakaman desa ini. Sekali lagi kami mengajak keluarga yang berbeda di nama yang sebesar-besarnya mengucapkan banyak terima kasih atas semua pemberian waktu terhadap Semoga semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan, ku tak membawa apapun juga. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, yang ku punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Inilah yang ku punya,
hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Juga bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kami boleh ada di dalam rumah duka, di mana kami boleh melihat kekasih Tuhan. Tuhan ambil lebih dahulu, tetapi kami hamba-hambamu, keluarga besar di tempat ini bersama jemaat Tuhan yang ada, keluarga Kemuliaan Jati boleh bersama Bapa di surga dan keluarga yang ditinggalkan boleh mendapatkan penghiburan yang luar biasa daripada Bapa kita yang di surga juga. Kita punya satu sobat yang setia, yaitu Yesus Kristus yang selalu menghibur dalam setiap keadaan kita. Ada amin. Kita mau angkat pujian kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus mengerti setiap apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Katakan Dia mengerti bahasa. Dia mengerti bahasa Tetesan air waktu badai mengamuk dan gelombang menerang, Tuhan Yesus setia. Mari katakan Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Engkau mengerti Tuhan. Mengerti bahasa Bersama padamu. tetesan air mata walau badai mengamuk dan gelombang. Tuhan Yesus setia. Kami bersyukur
karena punya Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang selalu setia, Tuhan yang selalu mengasihi kami. Apapun kondisi di dalam kehidupan kami, Engkau tetap setia, Engkau tetap menolong, Engkau tetap menyertai kami. Walau badai mengamuk, walau banyak pergumulan, walau kami dalam titik terendah dalam kehidupan kami, Engkau tetap setia. Oleh sebab itu, pada kesempatan pagi hari ini, di suasana yang penuh dengan kesedihan dan duka cita, kami boleh mengingat bahwa kami punya Tuhan yang tetap setia. Tuhan yang akan memberikan penghiburan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang senantiasa akan mendampingi dalam segala situasi kehidupan, terutama bagi keluarga Ibu Elizabeth. Terima kasih Bapak Surgawi, kami membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama berkat Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyediakan diri untuk mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali. Pada kesempatan pagi hari ini, tentu kita juga merasa kehilangan, kita merasa bersedih, kita merasa berduka cita. Apalagi keluarga yang ditinggalkan Ibu Elizabeth dan ketiga putra putrinya, tentu kehilangan yang sangat mendalam dirasakan oleh keluarga dan keluarga besar yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita akan mengingat bahwa sesungguhnya Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan umat manusia. Tuhan punya rencana bagi kehidupan saya dan saudara. Satu hal yang harus kita ingat dan kita perhatikan, Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama kita akan membaca ayat 24. Keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Yunandar Wirawan. Ini berbicara tentang bahwa kehidupan sifatnya sementara. Kehidupan sifatnya dalam jangka waktu tertentu. Mungkin di antara kita beranggapan bahwa kehidupan manusia dibatasi dalam umur-umur tertentu, dan biasanya kita beranggapan yang firman Tuhan pada pagi ini juga mengingatkan kita. Pada ayat yang ke-25 kita akan membaca, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ayat ini membandingkan antara kehidupan manusia yang sifatnya sementara, nafas hidup kita yang sifatnya sementara, dibanding dengan firman Tuhan yang tidak ada batasnya. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, sebuah prinsip hidup yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Paulus yang mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini kita juga mengingat kembali yang terutama di dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Selama kita hidup, kita akan terus berpegang teguh pada firman Tuhan, sehingga kelak jika kita juga dipanggil Tuhan, maka Tuhan juga akan mengatakan, sabaslah yang setia, turut kebahagiaan Tuhan adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani
firman Tuhan bahwa hidup ini hanya sementara, tetapi Engkau dan firman-Mu adalah kekal Tuhan. Di dalam keterbatasan waktu-waktu kami rindu kami menjadi berkat, dan hidup kami semakin berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kami selanjutnya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan Engkau juga memberkati keluarga yang ditinggalkannya, ibu, istri, anak, dan keluarganya. Kiranya Engkau memberikan berkat, kekuatan, dan penghiburan di dalamnya. Sebab Engkau adalah Allah yang selalu memperhatikan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Bapak Ibu, ibadah penutupan peti saat ini sudah selesai, tetapi untuk penutupan petinya kita masih menunggu anak Bapak Yunandar Wirawan yang saat ini dalam posisi sudah perjalanan ke sini. Masih tadi ketika kita mulai ibadah kita, anak kami mengabarkan sudah posisi malang ke arah sini, gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya mohon kesabarannya untuk Bapak Ibu, karena kalau nanti anak sudah berusaha secepat atau bagaimana caranya bisa menemui bapaknya yang terakhir itu Bapak Ibu ya. Jadi anaknya juga berusaha, tapi mari kita memberikan kesabaran supaya anaknya bisa bertemu dengan bapaknya untuk yang terakhir kalinya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke.
Ayo Belayu, ayo Belayu. Shalom semua. Pada kesempatan siang hari ini kita boleh kembali ada di tempat ini, kita boleh memakamkan saudara kekasih kita Bapak Yunan Darwirawan
saya akan membacakan dari surat 1 Tesalonika pasal 5. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudari sekalian, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pesan firman Tuhan pada siang hari ini cukup jelas Bapak Ibu. Saya menggarisbawahi setidaknya ada 3 pesan dari itu diumpamakan seperti pencuri. Tidak ada yang tahu pencuri datang, apakah tengah hari, tengah malam, pagi-pagi buta atau sore. Kita nggak tahu kedatangan Tuhan untuk menjemput kita pulang ke rumah Bapa. Sama seperti yang dialami oleh saudara kita Bapak Inandar Wirawan. Mungkin hari-hari yang lalu kita asik beraktivitas, mungkin kita bekerja, mungkin kita melakukan banyak hal satu dengan yang lain, tetapi tiba-tiba ketika waktunya Tuhan sudah tetapkan, dan itu diumpamakan seperti pencuri yang datang pada malam hari. Tidak ada yang tahu siapa, kapan waktu yang sudah ditetapkan Bapak Ibu. Itu hal pertama. Yang kedua, firman Tuhan menasihatkan kita supaya dengan kondisi yang demikian, ketika kita nggak tahu kapan kita akan diambil oleh Tuhan, firman Tuhan memberikan tugas kepada kita di ayat 6 supaya kita berjaga-jaga Bapak Ibu ya. Kita berjaga-jaga dan kita dikatakan sebagai anak-anak siang Bapak Ibu, kita melakukan setiap hal-hal yang baik yang Tuhan perintahkan di dalam firman Tuhan Bapak Ibu. Tugas kita berjaga-jaga. Maka ketika kita berjaga-jaga, Tuhan datang, kita siap Bapak Ibu. Dan di dalam apa yang kita lakukan waktu kita berjaga-jaga, tentu saja setiap hal-hal yang baik yang dapat kita kerjakan. Kita melayani, kita bekerja, membantu orang, menolong sesama Bapak Ibu, itu yang dapat kita kerjakan. Yang ketiga, di ayat 9 mengatakan Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Melalui pendamaian yang Tuhan kerjakan di kayu salib Bapak Ibu, status Bapak Ibu tidak ditimpa murka, tetapi status kita adalah beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita melalui kematian-Nya. Jadi itu hal kebenaran ini Bapak Ibu adalah pesan untuk kita yang ditinggalkan oleh siapapun, entah itu orang tua, mungkin ayah, mungkin ibu, atau mungkin anak-anak, kerabat kita, orang-orang yang kita cintai. Ketika pergi meninggalkan kita, pesan ini adalah untuk setiap kita yang hari ini masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk kita boleh menjalani hari-hari kita. Jadi itu saja renungan yang bisa kita sampaikan untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami masih diberikan nafas hidup, diberikan satu kesempatan lagi untuk kami boleh menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Meskipun ada kalanya Tuhan izinkan kami yang namanya duka cita, yaitu ketika kami ditinggal pergi oleh orang yang kami cintai. Tetapi
kami juga tahu Allah masih ada bersama-sama dengan kami. Engkau masih memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, pemeliharaan di dalam setiap waktu yang kami boleh jalani bersama dengan Tuhan. Engkau berikan masa depan bagi setiap anggota-anggota keluarga yang ditinggalkan oleh saudara kekasih kami Pak Yunandar. Kiranya penghiburan dari Roh Kudus senantiasa boleh menguatkan dan mereka tetap menjalani hari-hari ketika ada banyak pergumulan, banyak tantangan. Kami percaya Tuhan memberikan kami kemampuan untuk menghadapi semua ini. Terlebih saat ini di dalam suasana yang berduka, kehadiran seluruh handetaulan, rekan-rekan, saudara-saudari seiman, semuanya memberikan kekuatan dan penghiburan, memberikan satu motivasi untuk kami boleh tetap menatap hari esok kami. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, seperti yang firman Tuhan katakan, setiap kita yang dibuat dari debu tanah akan kembali kepada tanah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami memakamkan Bapak Yunandar Wirawan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sudah Bapak-bapak, tanah kita diturunkan kembali.